Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, sepak terjang Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat NU tampaknya susah untuk ditampik. Nah, bicara soal NU, kurang lengkap rasanya kalau sampai melewatkan nama Kiai Hasyim Asy'ari yang tak lain merupakan salah seorang dari pendiri organisasi ini. Sebenarnya, bagaimana kehidupan seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Apa saja yang ia lakukan hingga namanya begitu dikenang hingga hari ini? Berikut ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Pendiri NU. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau yang bernama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari ini merupakan salah seorang dari pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Bersama satu orang lainnya yakni Kiai Haji Wahab Hasbullah, NU akhirnya berdiri pada 31 Januari 1926. Layaknya saling melengkapi satu sama lain, keduanya pun sudah punya bagiannya sendiri. Ketika Kiai Haji Hasyim bertugas memberikan stempel basah, justifikasi, dan legitimasi secara teologis, maka Kiai Wahab bertugas untuk meletakkan konsep dasar perpolitikan dan keterampilan organisasi di dalam tubuh NU. Nah, jadi sudah jelas kan kenapa organisasi ini tumbuh menjadi kelompok yang sangat berpengaruh di Indonesia? Santri pelancong. Hingga bisa seperti sekarang, tentu saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukannya tidak mengerjakan banyak hal. Faktanya, pria kelahiran Jombang 14 Februari tahun 1871 ini memang dikenal sebagai santri yang tekun belajar di tempat banyak. Tidak cuma berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahkan dikenal sebagai santri yang senang berdialog dengan masyarakat di setiap tempat yang disinggahinya. Nah, untuk lebih jelasnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diketahui pernah belajar di berbagai tempat, diantaranya Pesantren Wonorejo di Jombang, Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, Pesantren Langitan, Widang di Tuban, Pesantren Kademangan di Bangkalan, serta Pesantren Siwalan Panji asuhan Kiai Yakub. Belajar ke Mekah. Nah, seolah tidak cukup dengan hanya mengelana di banyak pesantren di Jawa dan Madura, Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya memutuskan untuk meneruskan pengembaraannya ke Mekah. Ya, di sana pun ia banyak belajar dengan ulama-ulama besar seperti Syekh Mahfud Termas, Syekh Suhaib bin Abdurrahman, Syekh Hatib Minangkabau, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Bafadal, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Abu Bakar Sayyata Dimayati, penganggit kitab Lanatul Talibin. Tidak cuma itu, Kiai Haji Hasyim pun pernah ditunjuk sebagai salah satu pengajar di Masjidil Haram karena kapasitas ilmu yang dimilikinya. Mendalami ilmu hadis. Bukan rahasia lagi, orang-orang mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai santri pengelana yang melancong hingga ke Mekah. Dengan modal yang ia miliki saat belajar di tanah air, wajar rasanya jika tidak ada kesulitan berarti yang ia temui saat memperdalam pengetahuannya di tanah suci Mekah dalam kurun waktu tak kurang dari 7 tahun lamanya. Nah, selama di Mekah itulah ia memperdalam ilmu hadis. Ia pun diketahui mempelajari 6 kumpulan hadis dari perawi terbesar menurut anggapan ulama, yakni hadis Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Bahkan menurut catatan Martin van Brunesen dalam kitab kuning, Pesantren dan Tarekat tahun 2015, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama Indonesia pertama yang mengajarkan kitab hadis Sahih Bukhari. Melahirkan fatwa jihad. Tahukah kalian, melalui NU, Kiai Haji Hasyim faktanya juga dikenal sebagai sosok yang nasionalis. Nah, sikap ini terutama sekali ditunjukkannya atas respons mengenai gerakan Wahabisme dan Puritanisme yang semakin merebak, serta bagaimana ia memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari fatwa jihad yang lahir dari tangannya tertanggal 11 September tahun 1945 yang menyatakan 1. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardu ain bagi tiap orang Islam yang mungkin meskipun orang kafir.
2. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan Nica serta komplotnya adalah syahid. 3. Hukumnya orang yang memecahkan persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh dalam peperangan melawan Nica serta komplotnya adalah syahid. Fatwa tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti oleh NU dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad di Surabaya pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Bersikap tegas terhadap penjajah. Nah, sebagai tindak lanjut dari fatwa jihad pada 29 Maret tahun 1946 yang bertepatan dengan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, fatwa tersebut diperkuat lewat keputusan Muktamar dan NU menyuarakan berjihad melawan penjajah dengan semangat perang rakyat semesta. Ya, pada dasarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang dikenal sebagai pribadi yang tidak mengenal kompromi terhadap Belanda yang waktu itu sempat menjajah Indonesia. Terbukti ketika ia dengan tegas melarang santri dan masyarakat untuk menyerupai identitas penjajah seperti memakai celana, jas, dan dasi. Bahkan Kiai Hasyim tidak segan-segan untuk mengeluarkan fatwa haram. Meski begitu, fatwa haram terhadap identitas penjajah tersebut tidak berlaku permanen kok. Aktif menulis. Melihat kapasitas keilmuan seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak aneh rasanya jika kalau ia dikenal sebagai pribadi yang produktif menghasilkan sebuah tulisan. Memang selain gigi dalam perjuangan, sejumlah tulisan diketahui lahir dari buah pemikirannya. Ya, tentu saja ini merupakan cara paling sederhana untuk orang sekelas Kiai Haji Hasyim dalam menebar kebaikan jariah melalui pengetahuan yang ia miliki. Nah, sejumlah tulisan yang dimaksud berupa Kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqrabib wal Ikhwan, An-Nurul Mubin fi Mahabatil Syahidil Mursalin, dan Do'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah. Tak ketinggalan tulisan lainnya di berbagai media massa seperti Majalah Suara Muslim Indonesia atau Masyumi, Berita NO, Suluh NO, dan Suara NO. Bergelar Maha Guru. Tidak sebentar kesempatan bagi Kiai Haji Hasyim untuk berbagi dan berjuang di jalan Allah. Setidaknya langkah nyatanya berhenti saat usianya menginjak angka 76 tahun. Benar bahwa pada 25 Juli tahun 1947, Kiai Haji Hasyim dinyatakan meninggal dunia. Namun jejaknya masih ada hingga hari ini, bahkan karena kealiman dan penguasaan yang mendalam atas kitab-kitab Babon Hadis Kutubus Sittah yang mendapat gelar Hadratus Syaikh atau Maha Guru di kalangan Nahdien dan ulama pesantren tepat sekembalinya ia dari Mekah. Bahkan dapat dikatakan satunya perkataan dengan perbuatan adalah warisan utama Kiai Haji Hasyim bagi kita semua hingga hari ini. Bergelar pahlawan nasional. Masih ingatkan tentang sosok Kiai Haji Hasyim yang berjiwa nasionalis dan tegas terhadap penjajah? Nah, atas dasar sumbangsinya inilah nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dianugerahi gelar pahlawan nasional yang dengan ini menambah deretan panjang kalangan pesantren yang didaulat sebagai pahlawan nasional di negara Indonesia. Yap, tidak hanya bergelar Maha Guru. Atas resolusi jihadnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng ini akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional tertanggal 17 November tahun 1964 berkat jasanya yang berperan besar melawan penjajah dari Surabaya. Dibuatkan museum. Jika kalian berdomisili di Jawa Timur, tepatnya di Jombang, kalian tentu pernah berkunjung atau setidaknya mendengar nama Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari, bukan? Museum yang biasa disingkat dengan akronim MINHA ini berlokasi di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang dan telah dibangun sejak tahun 2012. Nah, museum yang berdiri di atas lahan seluas 4,9 hektar ini diketahui menyimpan banyak benda bersejarah bagi umat Islam di Nusantara. Sehingga tidak salah kalau museum ini difungsikan sebagai pusat pembelajaran Islam Nusantara. Tak ketinggalan terdapat pula barang-barang peninggalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang semakin mengukuhkan betapa tokoh Islam yang satu ini punya tempat khusus di hati masyarakat Indonesia. Itulah tadi fakta terkait Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu tokoh Islam berpengaruh di Indonesia yang juga merupakan pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, menurut kalian, kisah mana yang paling menginspirasi?
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.